Testing MPPT sebelum dikirim. Spek 40 ampere. Sekarang sudah mulai tracking. PV-nya 200 volt. Ini maksimal kemarin permintaan 240 volt. Bisa dicoba di rumah. Mulai tracking 370, 380. Naik terus 400, 500 watt, 600, PV 3,7 ampere. Oke, dicek arusnya dengan klem meter. Arus baterai 10,8 ampere dikalikan dengan 51,2. 10,8 dikali 51,2. Hasilnya 552 watt. Kita cek juga arus PV-nya 3,7 ampere dikalikan 153 volt. 3,63 dikali 155. Yang tadi 552, tadi 3,6 ampere PV dikali 155. Hasilnya 558 watt PV input. Kita hitung efisiensinya. Yang baterai tadi 552 watt. Kemudian dibagi watt PV 558. Hasilnya 0,98 dikalikan 100%. Berapa tadi? Efisiensinya 9 hilang. 0,989. Oke, kita ulangi. 0,989 dikali 100%. Efisiensinya 98,9. Cukup sulit untuk mengukur efisiensi dengan presisi karena keterbatasan alat ukur dan penghitungannya harus presisi. Jadi kalau efisiensinya tinggi itu selisih 2% saja itu penting sekali. Jadi ini efisiensinya sudah di atas 95%. PV 3,8 sama seperti di sini. Sekarang 609, 590. Coba kalau yang awal tadi 552 watt pengisian dibagi 600 watt gitu aja. 0,92 kali 100 berarti 92%. Naik turun karena arus pengisiannya juga naik turun. Arus baterai sekarang sudah 11,7. Bagaimana kalau baterainya dilepas? Misalkan ini baterai tipe ini cutnya di 54, mungkin nanti di settingnya di 53 aja, karena kalau 53,5 mendekati sekali bisa protek dan terlepas seperti ini. Baterainya protek seperti dilepas dalam MPPT, tapi MPPT-nya masih hidup dengan tegangan yang tidak stabil karena tidak ada beban load-nya. Coba kalau kita beban load juga. Di sini ada kabel inverter nonaktif. Saya hubungkan kabel inverternya di MPPT biar
MPPT-nya ada bebannya. Begini aja. Kemudian ini yang negatif inverter, taruh di sini. Bagian output baterai, jadi inverternya nyambung di output baterai. Kemudian saya hidupkan inverter. Lampu sudah hidup, kasih beban lagi. Oke, tegangan 223. Apa yang terjadi jika baterai protect atau terlepas dari MPPT? Saya lepas baterainya. MPPT masih hidup. Kita lihat inverternya. Di sini tadi overvolt DC. Protect, lalu inverter mati, kemudian MPPT juga mati. Kita ulangin lagi, dipantau. Di sini begini, coba. Saya lepas baterainya. Oke, MPPT-nya nggak rusak, nggak terjadi kebakaran pada MOSFET-nya atau power supply-nya. Jadi bisa melimit baterai protect atau lepas MPPT-nya ini bisa aman. Mau pasang baterai dulu atau PV dulu bisa. Oke, akan saya tes lagi. Oh, ini lepas kabel inverternya. Coba saya konsletkan bagian terminal baterainya. Apa yang akan terjadi? Mohon maaf, tang saya korbankan sedikit aja. Ada sedikit percikan api. Satu, dua, tiga. Alarm BMS Protect, MPPT mati. Tentunya inverter juga mati. Bagaimana cara menghidupkannya? Kita hidupkan saja baterainya. Apakah MPPT-nya masih hidup? Baterainya masih selamat? Sebentar, ini tombolnya agak mendelep. Karena masih ada elko di inverter dan di MPPT, jadi harus mengisi perlahan. Belum mau nyala. Belum mau nyala. Kita lepas dulu. Karena ada inverter, elko-nya di situ cukup berat, jadi baterainya protect juga saat on. Apakah baterainya rusak? Kena loss dari PV 200 volt. Ternyata masih hidup. Dan saya matikan inverter dulu. Atau pakai soft start. Nah, gini caranya. Ini ada resistor 20 watt. Kita hubungkan di terminal
sebelum menuju ke inverter biar ngisi dulu. Oke, sudah on MPPT nya, tidak terjadi kerusakan. Apakah masih bisa tracking? Masih bisa tracking. Cek arusnya. Oh, ini kabel inverter. Ini kabel